Kendra merebahkan diri di atas ranjang di kamarnya. Jemarinya meraih ponselnya, kemudian membuka foto-fotonya dan Zayan. Bocah tengil. Zayan Maheswari. Jadikan aku dadimu. Bisik Kendra tatkala menatap wajah gemas bocah 5 tahun itu. Terlihat bahwa bocah itu sangat suka bermain dengannya. Lalu Kendra menatap foto satunya lagi, foto Mbak Zena yang terlihat tengah duduk sambil memangku Zayan. "Mbak itu cantik," puji Kendra. Kendra mengagumi Zena. Meskipun dia seorang pengusaha terkenal, wanita yang tangguh, namun Zena tidak melupakan kodratnya sebagai seorang ibu yang memperhatikan dan memanjakan putranya. Dipandang dari sudut manapun tetaplah cantik. Tapi galaknya itu luar biasa. Ucap Kendra sambil tersenyum pada dirinya sendiri. Sungguh, hanya memandang wajah Mbak Zena saja lewat foto di ponselnya, wajah Kendra merona seketika. Dadanya berdebar seketika, hatinya meronta-ronta ingin kembali bertemu dengan Zena. ARRRGGGHHTT. Aku jatuh cinta sama kamu MBAKKKKK. Teriak Kendra persis orang setengah tidak waras. Klek. Pintu kamarnya dibuka oleh sang mama. "Kamu kesambet setan apa sih Ken? Gak pagi, siang, sore, malam. Hobinya teriak-teriak," ucap sang mama Luciana. Wanita yang merupakan istri Adinata itu tampak memasuki kamar putranya. Kendra menyimpan ponselnya. "Mama ini, main masuk-masuk kamar Ken tiba-tiba," keluhnya. Lucy duduk sambil membawa buah nangka yang baru saja dipanen dari belakang rumah mereka. "Kenapa? Kamu keberatan kalau mama masuk ke kamar kamu tiba-tiba?" tanya Lucy sambil menikmati nangka manis itu. Kendra menoleh mengamati wajah wanita yang telah melahirkannya itu. "Gak begitu Iho mah. Kendra ini udah gede Iho. Udah bisa jadi calon papa, masa mama main nyelonyong aja?" keluh Kendra memanyunkan bibirnya. "Makanya kamu kunci pintunya. Tahu manusia di rumah ini doyan main nyelonyong masuk gitu aja. Lagian kalau kamu yang teledor karena gak kunci pintu, masa kamu mau salahin mama?" jelas Luciana melotot, lalu meraih ponsel Kendra yang disembunyikan putranya itu. "Mama!" teriak Kendra ingin meraih ponselnya, namun sang mama segera berdiri sambil melayangkan kakinya ke udara, membuat Kendra mundur beberapa langkah. Kalau dilawan akan berabe, sebab jujur saja sang mama merupakan atlet karate perempuan. Bisa bonyok wajah tampan Kendra ditendang sang mama. Kemudian, bisa ditebak bukan akhirnya bagaimana. Kendra kini duduk dengan kaki terlipat di lantai. Dia tengah diinterogasi oleh sang mama. "Oh, jadi wanita ini yang buat kamu uget-uget kayak ulat teh pucuk tiap malam ya?" tanya sang mama setelah mendengar cerita jujur dari Kendra. Kendra mengangguk mengiyakan. "Iya Iho mah, Ken jatuh cinta sama Mbak Zena. Tapi takut mama dan papa gak suka kalau Ken naksirnya sama janda cantik kayak Mbak Zena ini." Jujur Kendra takut. Namun meskipun keluarganya tidak setuju, jika dia dekat dengan Zena, maka akan Kendra pastikan, dia tidak akan mundur satu langkah pun. Maju terus pantang mundur, adalah moto Kendra saat ini. "Oalah Kendra. Kamu ini tahu siapa wanita yang kamu dekati ini?" tunjuk Luciana. Kendra mengangguk. "Dia pemilik Maheswari Glowers mah." jawabnya polos. "Mati aku." Luciana terduduk sambil menepuk dahinya seketika. Kendra bingung tatkala melihat sang mama melakukan hal itu. Mama kenapa?" tanya Kendra kebingungan, namun wajah sang mama terlihat memucat. Perusahaan kosmetik nomor 1 di Indonesia, nomor 3 di Asia, bahkan kini produknya sudah merambah sampai ke Eropa. Pemiliknya adalah satu-satunya CEO wanita paling populer se-Asia. Kekayaannya juga terdaftar sebagai wanita dengan penghasilan tertinggi di Asia, Kendra. Ucap sang mama sambil mengurut dadanya. "Kamu ini kesambet atau bagaimana sih? Kamu ini mimpi atau apa sih?" tanyanya heran.
Bangun Kendra, bangun nak, tidurmu terlalu nyenyak, mimpimu terlalu tinggi nak. Turunkan seleramu nak, dia itu wanita kaya raya, kamu bukan seleranya nak, kamu gak sepadan dengan dia. Jelas sang mama dengan kaki yang melemas bak jeli. Rasanya membayangkan kekayaan Zenaya Osimaheswari, kaki Luciana seakan tidak bertulang. Memangnya kenapa mah, kalau Mbak Zena itu kaya raya? Cinta itu kan, sama saja di mata semua orang. Jelas Kendra dengan polosnya. Toeng, aduh. Teriak Kendra saat ditimpuk sang mama pakai wadah tupperware bekas buah nangka yang manis itu. Cinta itu sama saja di mata semua orang. Kamu masih waras kan nak? Tanya Luciana melotot bab ikan mas koki. Bibir Kendra manyun ke depan. Gak gitu iho mah. Banyak lelaki kaya yang mengejar Mbak Zena, tapi ya gitu mah, gak ada yang tulus, semuanya modus. Jawab Kendra. Luciana masih pusing 7 keliling, apalagi ditambah putranya yang mungkin telah kesambet kuntilanak di pohon mahoni depan lorong rumahnya. Jatuh cinta pada janda cantik yang kaya raya. Lucy berpikir kalau urat saraf Kendra telah terganggu. Kendra, nak. Mama bawa kamu rukyah ya. Kamu ini cuma kesambet kuntilanak, makanya kamu jadi ngawur. Ucap Luciana khawatir. Jujur saja dia khawatir jika Kendra nekat mengejar cinta wanita kaya itu. Kendra bukan dari keluarga kaya raya, rasanya sangat tidak pantas jika berdampingan dengan wanita miliarder itu. Ish, kok rukyah iho mah, wong cinta Kendra tulus apa adanya kok, bahkan anaknya Mbak Zena itu. Sudah panggil Kendra dengan sebutan Dedi. Jelasnya dengan senyuman lebar. Apa? Dedi? Teriak Luciana sambil melotot, sementara Kendra mengangguk mengiyakan. Kemudian, BROUGH, GEDEBUKKK, MAMAAAA. Kendra berteriak saat melihat mamanya Luciana jatuh pingsan dengan sukses, terlebih saat mendengar Kendra mengatakan jika anaknya Zena memanggilnya dengan sebutan Dedi. Hahaha. BROOM. Suara motor Kendra terdengar memenuhi halaman depan sekolah Zayan, sekolah taman kanak-kanak yang cukup mewah dan elit di kota Jakarta ini. Dedi. Teriak Zayan saat melihat motor Kendra tiba menjemputnya. Saat itu Zayan hampir membuka pintu mobil di mana sang momi Zena berada. Namun langkahnya terhenti saat melihat Kendra telah tiba menjemputnya. Bocah itu lantas berlari menuju ke arah Kendra. ZAYYAN. Teriak Zena saat melihat buah hatinya tidak jadi membuka pintu mobilnya, namun malah berlari ke arah Kendra yang kini terlihat merentangkan tangannya lebar. Jika di slow motion, maka akan terlihat jika keduanya tengah berlari sambil ingin berpelukan, persis ayah dan anak. Membuat Zena menganga mulutnya lebar sekali, seakan tidak mempercayai apa yang dia lihat ini. Zena turun dari mobilnya, lalu membuka kacamatanya seketika, kemudian berlari mengejar keduanya yang tampak saling berpelukan kini. Dedi. Dedi jemput juga kan? Ucap Zayan kesenangan, sementara Zena berjalan dengan cepat sambil membuka kacamata mahalnya. Zena benar-benar sudah sejajar dengan artis, banyak pasang mata terpukau pada pesonanya. Kendra sontak membuka jaket yang dia kenakan tatkala melihat sosok Zena yang sangat terlihat seksi sekali itu, lalu dengan cepat memakaikannya pada Zena yang terlihat mengenakan pakaian yang membentuk lekuk tubuhnya yang seksi itu. Ken, apa-apaan ini? Zena tampak kebingungan. Mbak Zena, pakai baju kok selalu kurang bahan sih? Protes Kendra yang membuat Zena melotot seketika. Zena yang dipakaikan jaket oleh Kendra sontak kebingungan. Kamu apa-apaan sih? Tolaknya saat Kendra memaksanya memakaikan jaket pada tubuhnya yang indah itu. Hei, ini baju memang begini modelnya, kamu ini kok malah ditutupi segala. Protes Zena tatkala Kendra memasang zipper jaketnya, guna menutupi tubuh Zena bagian depan. Belahan dada dan juga punggung yang mulus terekspos nyata.
membuat para lelaki hidung belang menikmati pemandangan itu dengan jakun naik turun. Gak akan aku biarin ya mbak, siapapun orangnya, lelaki manapun, kayak para bajingan itu. Tunjuk Kendra pada beberapa orang yang sengaja menghentikan kendaraannya demi melihat keseksian Zena. Lihat bajingan-bajingan itu, menikmati tubuh mbak dan berimajinasi liar tentang mbak. Ucap Kendra dengan tatapan serius. Zena terdiam seketika. Remaja 19 tahun ini memang sangat berbeda. Dia tidak sama seperti kebanyakan lelaki yang menyukai lekuk tubuh seksinya. Tapi kan, karena itulah aku memilih pakaian ini, biar aku terlihat seksi. Jelas Zena menyombongkan diri. Kendra sontak menarik pinggang Zena. Gadis itu bahkan terkejut dibuatnya. Keduanya kini sangat dekat, lalu saling mengunci tatapan keduanya. Kendra kemudian mendekati telinga wanita cantik itu. Kalau mau tampil seksi, nanti mbak, berdua sama aku, di atas ranjang. Jangankan pakai pakaian seksi, akan aku buat mbak, melepas seluruh kain yang menutupi lekuk tubuh seksi mbak ini. Bisik Kendra yang membuat tubuh Zena merinding seketika, bahkan deru nafas Kendra tampak meniup leher mulus wanita itu, bahkan jemarinya yang berada di pinggang rampingnya. Kendra memperingatkan Zena sambil menarik jemarinya setengah menghentak. Membuat perut datar Zena mengempis seketika, bahkan dadanya turut kembang kempis. Astaga, dadaku berdebar, bulu halusku meremang. Baru kali ini, ada lelaki yang berhasil membangunkan sisi liarku. Bisik hati Zena seketika. Ada sesuatu yang berbeda dari berondong nakal ini. Ho ho, Momi dimarahi Dedi. Hayo, Momi sudah Zayan bilangin, kalau pakai baju yang benar. Tambah bocah 5 tahun itu, yang sontak membuat Zena bungkam 1000 bahasa. Tika tampak berjalan mendekati ketiganya. Nona Zena, Zayan. Bisa kita pulang sekarang, sebab hari sudah semakin siang, Zayan butuh tidur istirahat siang yang cukup. Guna untuk menunjang masa pertumbuhannya. Jelas Tika dengan ramah sambil membawa jadwal bocah 5 tahun itu. Wajah Zayan terkait berubah semakin masam. Gak mau. Tolaknya seketika. Za mau pulangnya sama Dedi, naik motor itu. Tunjuknya pada motor milik Kendra. Za bosan iho naik mobil, gak bisa kena angin pipi Zayan loh. Keluh bocah 5 tahun itu dengan tatapan menyedihkan, membuat Zena menghela nafas dan kembali menatap wajah sang putra. Zayan, gak boleh gitu. Ken, bukan. Zena menggelengkan kepalanya. Dedi kamu ini, harus pulang juga ke rumahnya, nanti malaikat maut, akan mencoretnya dari daftar anak Za. Ucap Zena setengah mengejek pada Kendra. Dia mengatakan hal pedas seperti ini, sebagai wujud penolakannya pada sosok Kendra. Lo siapa yang bilang? Ucap Kendra cepat, lalu sontak menggendong tubuh Zayan, dan meraih tangan Zena untuk mengikutinya. Lepas Ken! Teriak Zena yang membuat Tika hendak mengejar Kendra, namun... Mbak Tika! Saya tidak berniat berbuat macam-macam kok. Kendra menyerahkan satu buah KTP miliknya pada Tika. Jika saya macam-macam pada Mbak Zena dan Zayan, Mbak bisa laporin saya ke polisi, juga alamat rumah saya ada di situ kok, belum pernah pindah, sejak ari-ari saya ditanam di belakang rumah, dekat pohon pisang. Jelas Kendra panjang lebar dan terdengar mencengangkan. Saya hanya mau bawa anak saya, salah. Calon anak saya, dan calon istri saya jalan-jalan sore keliling kota Jakarta. Jujur Kendra lalu menaikkan Zayan di bagian depan motornya, lalu menaikkan Zena di jok bagian belakang motornya. Lo Ken. Kamu mau apa? Tanya Zena bingung sekali, terlebih saat Kendra memakaikan helm bogo pada Zena, lalu memakaikan helm mini pada Zayan yang sangat antusias saat ini. Kemudian dengan gagah menyalakan mesin motornya. BROMMM. Tika terlihat kebingungan, namun Zena yang kesusahan membuka visor helm yang dia kenakan,
terlihat meminta Tika pulang dan membawa mobil mewahnya pulang ke rumah. Sementara itu Kendra telah melajukan kembali motornya untuk membelah jalanan kota ini. Membuat Zena terlihat bagai korban penculikan yang panik sontak memeluk pinggang remaja 19 tahun itu, namun berbeda dengan Zayan yang tampak menikmati petualangan barunya ini. "HOREEE, ayo Dedi balap-balapan!" teriak Zayan yang membuat kepala Zena rasanya pusing seketika. BROMMM. Motor pun melaju membelah jalanan kota Jakarta yang panas terik siang itu. Ini adalah pengalaman baru bagi Zayan, namun ini adalah kisah petualangan cinta yang baru bagi Zenaya. Sungguh di luar dugaan. Sudah sangat lama Zena tidak naik motor, terlebih Kendra mengendarai motornya sedikit mengebut. Setiap Kendra melewati tikungan, setiap itu pula Zena merapatkan pelukannya pada Kendra. Remaja lelaki nakal ini, bukannya semakin memelankan laju motornya, namun hal ini malah dia jadikan kesempatan untuk dipeluk wanita cantik itu. Zena mengintip Zayan putranya. Meski memakai helm, Zena mampu memastikan bahwa sang putra tengah bersorak-sorai kegirangan. Astaga Zayan! Bisa-bisanya dia begitu menikmati berada di atas motor ugal-ugalan ini. Zena membatin berulang kali, namun dia juga tidak sadar, jika sudah memeluk pinggang Kendra semakin erat. Cukup lama mereka berkendara di atas motor, Zena pun mulai merasa rileks. Dia membuka visor helmnya, lalu membiarkan angin menerpa wajahnya. Tanpa sadar wanita cantik itu tersenyum, melihat Kendra berhasil menyalip beberapa motor lainnya yang mereka lewati. Membuat Zena ingat kembali masa itu, masa beberapa tahun lalu bersama mantan suaminya yang bajingan itu. Kendra menoleh ke arah spion motornya. Wajah cantik Zena, senyuman manis wanita galak ini benar-benar menyejukkan hatinya. Hati Kendra berdebar kencang, lalu menoleh pada bagian pinggangnya yang kini dipeluk erat gadis impiannya ini. Semuanya terasa indah hari ini, termasuk pelukan Zena. "Dedi, ini di mana?" tanya Zayan tatkala motor diberhentikan Kendra di tepi jalan. Kendra membantu melepas helm yang dikenakan Zayan, baru membantu melepaskan helm yang dikenakan Zena. Keduanya sontak menoleh sekeliling. Ibu dan anak itu melihat sebuah danau buatan yang dikelilingi pepohonan. Ada beberapa spot tempat duduk di sana. Kendra menggendong Zayan, lalu meminta Zena menggandeng tangannya. "Mau ngapain kamu?" tanya Zena saat melihat jemari Kendra ingin terulur ke arahnya. Kendra menarik nafas. "Lihat itu Mbak. Jalannya bebatuan, Mbak pakai heels pula, nanti jatuh iho." Terang Kendra yang membuat Zena baru menyadari jika dia tengah memakai heels. "Sialan. Aku lupa kalau lagi pakai heels," maki Zena dalam hati. Dan lagi-lagi, dengan hati dongkol dan menahan malu, Zena meraih tangan Kendra. Lalu keduanya tampak saling bergandengan, meski Zena awalnya tidak mau. Namun tatkala jemarinya digenggam Kendra, dek, dada Zena berdesir seketika. Jemari Kendra terasa sangat nyaman saat menggenggam jemarinya yang mungil. Zena menatap punggung Kendra yang berjalan lebih dahulu di depannya, dengan Zayan dalam gendongannya, dan jemari Zena dalam genggaman tangannya. Bayangan keluarga bahagia tiba-tiba melintas di benak Zena. "Dimu Mbak," ucap Kendra saat keduanya duduk di bawah pohon sambil menikmati es kelapa muda, beserta potongan buah yang akan lebih nikmat jika dicocol ke bumbu kacang yang manis dan pedas itu. Sementara Zayan tampak bermain melempar-lemparkan batu ke tepi danau. Sederhana, namun sangat bahagia rasanya. Itulah yang tengah dirasakan oleh Kendra dan Zena, bak sebuah keluarga yang tengah melihat anaknya tengah bermain di tepi danau. "Kamu sering ke sini Ken?" tanya Zena sambil menikmati segarnya air kelapa muda. Kendra menggelengkan kepalanya. "Tidak pernah Mbak, baru kali ini," jawabnya jujur. Zena sontak melotot menatap wajah berondong nakal keluaran terbaru itu. "Jadi, kamu kok sok-sokan bawa kami ke sini?"
Tanya Zena terkejut sekali. Kendra menoleh, lalu meraih jemari Zena yang tengah mengambil sepotong buah apel. Kendra menariknya. Karena aku yakin Mbak, kalau Mbak dan Zayan suka sama tempat ini. Jawab Kendra lalu menarik jemari itu, dan memakan potongan buah apel yang ada di tangan Zena. Tak lupa Kendra melakukan itu sambil menatap kedua manik mata Zena yang kini cukup dekat dengannya. BLUSH. Pipi Zena memerah, lalu dengan cepat dia memalingkan wajahnya. Sungguh berondong yang satu ini sangat meresahkan. Kendra melihat hal itu, dia tahu jika kini Zena sebenarnya sudah sangat tergoda dengan semua perlakuannya ini. Kendra menarik jemari Zena. Melihat jemari gadis itu yang tampak kotor lantaran terkena bumbu rujak, terbit satu ide nakal di benak Kendra. Kendra meraih tisu, lalu pelan-pelan membersihkan jemari gadisnya itu. Zena sontak menoleh, melihat jemarinya yang tengah dibersihkan oleh Kendra. Lalu, tepat di jemari telunjuk Zena, Kendra tampak menatap wajah Zena sambil menggigit bibirnya sendiri. Zena terpana melihat hal itu, dia bahkan tampak tidak memalingkan wajahnya dari sosok lelaki di hadapannya ini. Dan sungguh di luar dugaan, Ken mengec *p jemari itu dengan bibir tipis miliknya. Dak dik duk. Jantung Zena berdebar kian kencang. Kendra bahkan meletakkan telapak tangan itu di pipinya, lalu perlahan-lahan turun ke L*H, lalu ke dada bit *nya. Sungguh saat ini, Zena tidak pernah menduga jika remaja ini memiliki bentuk tubuh yang bagus, sampai Zena dapat merasakan otot-otot Kendra yang kekar itu. Dan dengan sekali tarik, Zena tiba-tiba sudah berada tepat di samping Kendra. Kedua bola mata mereka saling bertemu. Kendra terlihat sangat dewasa, bahkan jauh lebih dewasa dari yang Zena bayangkan. Kendra bergerak lembut merapikan rambut wanitanya itu yang tertiup oleh hembusan angin, lalu dengan lembut pula mengec *p pelan *linga Zena. Kap. Zena merinding dan segera menutupi telinganya. Kewarasannya seakan hilang seketika. Dia tahu ini tidak benar, namun entah kenapa dia tidak bisa menolak pesona berondong nakal ini. Bahkan aroma maskulin terhirup ke dalam indera penciuman Zena, aroma yang candu, bukan dari parfum yang mahal, namun begitu menyatu dengan aroma khas dari berondong meresahkan ini. "Mbak," bisik Kendra. Zena tersadar seketika, ingin melepas jemari Kendra yang sedang memeluk pinggang empingnya, namun ditahan cukup baik oleh Kendra. GLEK. Selaiva Zena baik turun, terlebih saat ini sepasang mata elang itu rasanya ingin sekali dia kec *p. "Mbak. Kita cari makan yuk. Aku lapar, Mbak pasti lapar juga kan?" Ucapan Kendra yang Zena dengar kini, benar-benar membuat wanita 25 tahun itu terbodoh seketika. Zena melepas jemari Kendra yang merengkuh pinggangnya dengan pipi yang memerah. Alan, bajingan, blau, kucing garong. Bisa-bisanya aku ingin menerk berondong yang jelas-jelas aku kata-katai bahwa pipisnya belum lurus. Zena memaki-maki dalam hati, wajahnya merah padam bak udang rebus. Bagaimana dia bisa tergoda dan berniat menci bibir bocah tengil ini? Sungguh keterlaluan sekali kamu Zena. Zena memaki di dalam hati, lalu beralih mendekati putranya Zayan. Berada lama-lama di sisi Kendra, yang ada otak Zena yang sudah bersih dan suci ini malah berubah jadi gelap dan hilaf. "Zayan, sini nak," panggil Zena sambil melambaikan tangannya pada putranya itu, sementara Kendra memperhatikan Zena dengan senyuman manisnya. "Kamu mau nolak aku Mbak? Aku pastikan, hal itu akan sangat sulit. Aku akan buat hati Mbak terus ketar-ketir, aku akan membuat Mbak sulit tidur karena memikirkan aku." Kendra telah berjanji akan membuat Zena kesulitan tidur siang dan malam. Jujur saja rasanya tidak adil, dan tidak ingin hanya dirinya yang merasakan uring-uringan, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak.
Bayangkan saja, sosok Zena bagai berlari-lari dan berputar-putar di kepala Kendra, bikin jantung remaja 19 tahun itu ketar-ketir sendirian. "Momi," panggil Zayan tatkala usai menikmati sate pinggir jalan yang baru kali ini bocah itu cicipi. "Iya nak. Za suka?" tanya Zena sambil membersihkan tepian bibir putranya. Zayan sudah menghabiskan 2 porsi sate bumbu kacang, sedangkan Zena juga melakukan hal yang sama. Kendra hanya terkekeh melihat keduanya. Kemarin nasi goreng murahan, kini sate pinggiran jalan. "Gimana? Enak satenya?" tanya Kendra pada Zayan. Zayan mengacungkan 2 jempolnya. "Momi, besok mau lagi makan ini," pinta Zayan. Zena yang tengah meminum air mineral itu sontak menatap wajah putranya. "No nak. Gak boleh sering-sering," larang Zena. Wajah Zayan tampak kecewa, namun dia segera menatap wajah Kendra. "Dedi," ucapnya dengan wajah memelas. Namun kali ini Zena tampak melotot pada Kendra. Kendra mengangkat tangannya, dia tahu kali ini Zena serius. "Nak, lihat Dedi," pinta Kendra. Zayan menatapnya, wajahnya terlihat memelas. Sungguh Kendra tidak tega. "Bagaimana, kalau besok Dedi jemput Za, lalu kita pulang ke rumah, setelahnya kita belajar sambil main?" "Dedi janji akan lakuin itu." "Iya kan Mbak?" lirik Kendra pada wanita cantik itu. Zena tampak melotot, namun Kendra tidak hilang akal, lalu dengan santainya, "Besok malam kita makan bareng lagi. Tapi di rumah Zayan," ucap Kendra memberi keputusan. Membuat Zena ingin mengeluarkan biji matanya seketika, namun malah ditanggapi senyuman oleh Kendra. Menyebalkan. Dia pikir, dia siapa sih? Seenaknya membuat keputusan. Kutuk Zena dalam hati. Lalu ketiganya kembali menikmati makan malam yang dilakukan di gerobak tukang sate pinggiran jalan. Murah meriah dan hanya menghabiskan uang tidak sampai 100 ribuan, tapi Zena sudah merasa sangat kenyang dan bahagia. CTTAK. Kendra menurunkan standar motornya, lalu menurunkan Zayan, namun tidak dengan Zena. Wanita itu ketiduran. Mbak Zena," panggil Kendra lembut. Wanita cerewet itu tampaknya tertidur saat di perjalanan menuju pulang ke rumahnya, lantaran kekenyangan. Bahkan bekas sapuan lipstik pun menempel sedikit di seragam milik Kendra. Perlahan Zena terbangun, namun tubuhnya terasa sangatlah lelah. "Momi kamu ketiduran Za," ucap Kendra yang membuat Zayan menarik-narik lengan sang momi. "Gak mau bangun juga Dedi. Momi kalau ngantuk berat memang payah bangun," jelas putranya itu. "Namun, Mom susah bangun Za, jangan mengatakan kebiasaan buruk Momi pada orang lain nak," jawab Zena dengan kepala yang pusing lantaran dipaksa bangun padahal masih sangat mengantuk. "Mbak, bisa jalan sendiri?" tanya Kendra yang diangguki Zena, lalu Zena perlahan turun dan berjalan sempoyongan menuju pintu yang dibuka para maid pelayan, dan DUGH. Aw! Zena menabrak pintu rumahnya sendiri. "Mbak Zena!" Kendra langsung menangkap tubuh Zena yang terhuyung ke belakang. "Sakit sekali." Hu. Zena malah menangis. Kali ini Zayan menepuk kepalanya sendiri. Mominya ini, lebih baik mabuk alkohol daripada mengantuk. Jika mengantuk, maka Zena akan seperti zombie, berjalan dan menabrak apa saja yang ada di hadapannya. "Mana yang sakit Mbak? Sini aku lihat," tanya Kendra yang membawa tubuh Zena dalam gendongannya, dan naik ke kamarnya di lantai paling atas, sedangkan Zayan bocah itu ikut bersama Tika kini. Zayan akan dimandikan dan berganti pakaian. Baik Tika dan Zayan, sudah lelah melihat drama Zena kalau sudah mengantuk. Lebih parah dari Zayan yang baru berusia 5 tahun. "Ini sakit sekali jidatku," tunjuk Zena sambil menangis. Kendra tampak menempelkan kain yang sudah dimasukkan ke dalam air es, lalu mengompresnya pelan-pelan. "Pelan-pelan Kendra. Sakit?"
teriak Zena sambil menangis, sedangkan Kendra terlihat begitu panik, lalu dengan lembut mengasteris bekas luka yang sebenarnya tidaklah begitu besar, hanya sebuah bekas benturan yang bahkan hanya memar sedikit. Sudah ya. Sudah sembuh ini sayang. Ucap Kendra lembut, lalu kembali meniup-niupnya pelan. Zena yang melihat hal itu entah bagaimana hatinya merasa sangat beruntung, lalu tanpa sadarnya, Zena memeluk tubuh remaja 19 tahun itu. Lalu menumpahkan tangisan di dalam pelukan Kendra. Sudah ya. Sudah enggak apa-apa Iho sayang. Kendra mengelus lembut punggung wanitanya itu. Sungguh entah apa yang terjadi kini, Zena masih setia terus menangis sesenggukan. Sudah ya sayang. Gak ada apa-apa kok, lukanya udah sembuh kok. Jangan nangis lagi ya, aku ada di sini. Aku gak kemana-mana. Ucap Kendra lembut sekali, membuat Zena merasa sangat nyaman. Namun bukannya menghentikan air matanya, Zena malah semakin menangis haru. Entah apa yang terjadi, namun jujur saja, hati Zena merasa tenang. Dia sudah lama sekali tidak memiliki tempat mengadu. Hatinya menderita selama ini, namun dia balut dengan kekuatan harus tetap tegar, demi Zayan. Namun, di saat dia menemukan seseorang yang dirasanya amat nyaman untuk bersandar, maka di saat yang bersamaan, Zena dapat menangis menumpahkan segala beban yang menghimpit hatinya. Kendra mungkin hanya seorang remaja yang tidak sengaja jatuh cinta padanya, namun jujur saja, kehadiran berondong itu mampu membuat hati Zena yang dibalut dengan sok kuat dan mampu menghadapi semuanya, melemah sudah. Maka seperti malam ini, Zena mampu menangis sesenggukan, mengungkapkan isi hatinya yang lemah selama ini, tentunya di dalam pelukan Kendra. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.